Perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Talujaja. Saya berasal dari Sekolah Kristen Petra 3, Surabaya. Saya sekarang sedang menempuh jenjang kelas 7 di kelas 72 absen 26. Nah, di sini siapa nih yang suka membaca? Hari ini saya akan memberitahukan kalian rekomendasi tentang buku. Nah, aku akan merekomendasi buku yang berjudul Papua Barat. Buku ini menceritakan tentang cerita rakyat yang ada di Papua Barat. Nah, buku ini memiliki 10 jenis cerita di Papua Barat. Pengarang dari buku ini adalah Mary Desianti. Nah, cerita pertama adalah tentang asal-usul burung cendrawasih. Kalian pasti tahu kan burung cendrawasih itu apa? Ini gambarnya. Nah, cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang hidup bersama anjing kesayangannya, yang harus mengelilingi hutan untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Nah, suatu ketika nih ya, perempuan tersebut melihat bahwa perut anjingnya membesar. Perempuan itu yakin bahwa anjingnya sedang hamil. Beberapa hari kemudian, perut anjingnya mulai membesar. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kueia. Beberapa tahun kemudian, Kueia tinggal bersama adik-adik tirinya. Tetapi Kueia dengan adik-adik tirinya tidak memiliki hubungan yang harmonis, dikarenakan adik-adik tiri Kueia selalu memusuhi Kueia. Akhirnya, karena selalu dimusuhi oleh adiknya, Kueia pun berubah menjadi burung cendrawasih. Itulah cerita yang pertama. Cerita kedua adalah tentang asal-usul Telaga Wekabur. Nah, cerita ini menceritakan tentang suku Wekaburi yang sedang mengadakan pesta. Mereka mengundang berbagai suku lain. Nah, ada satu tamu yang merupakan nenek tua. Ia datang bersama cucunya bernama Isosi dengan anjing kesayangannya. Saat pesta berlangsung, tidak ada yang sadar bahwa anjing nenek tersebut sedang ada di pinggir api unggun. Karena tidak ada yang sadar, ada seseorang yang menginjak anjingnya. Anjingnya pun berteriak kesakitan. Nenek tua tersebut yang mendengar bahwa anjingnya sedang berteriak kesakitan pun menghampiri dengan penuh amarah. Karena nenek itu tahu bahwa segala hal yang menimpa anjingnya akan mendatangkan petaka. Itulah cerita kedua. Berikutnya adalah cerita yang ketiga. Cerita ketiga ini menceritakan tentang asal mula Pulau Mambor. Nah, cerita ini menceritakan tentang ada satu keluarga yang hidup di puncak gunung Maumur Kote. Satu keluarga ini diberkahi 2 orang anak yang bernama Wonggoro dan Nonambo. Saat kedua anak mereka dewasa, mereka pun menikah dengan perempuan yang mereka pilih. Wonggoro pun mempunyai satu anak bernama Tara Hijori, dan adik Wonggoro, Nonambo, mendapatkan 2 orang anak yang bernama Dauma dan seorang perempuan. Tara Hijori dan Dauma pun hidup saling mengasihi, dan akhirnya Dauma pun izin ke ayahnya untuk melamar Tara Hijori. Ayahnya pun menujui keinginan Dauma. Saat Dauma melamar Tara Hijori pun menolak Dauma secara mentah-mentah. Bagi Dauma, ini adalah seorang penghinaan. Dauma pun berpikir untuk membalas dendam kepada Tara Hijori. Dan suatu ketika Tara Hijori pun meninggal dunia. Dan Dauma pun menjadi saksi atas kematian Tara Hijori. Itulah cerita ketiga. Mari kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita keempat adalah tentang Caadra, si pemuda tangguh. Caadra adalah seorang pemuda yang sangat tangguh. Ia dari kecil sudah dilatih dalam ilmu perang dan bela diri. Oleh karena itu, kemampuan Caadra dikembangkan. Suatu ketika, Warrior ingin menguji kemampuan Caadra. Ia menugaskan Caadra untuk
untuk mencari hewan buruan. Chandra pun mengajak 10 temannya untuk ikut bersamanya. Saat di hutan, Chandra yakin bahwa mereka dalam bahaya, tetapi Chandra tidak menyerah dan terus mencoba. Cerita kelima adalah tentang memandang bulan di Ibu Niari. Pada suatu malam, ada bulan yang menyinari kampung Ibu Niari. Cahayanya yang sangat cantik membuat warga tidak bosan untuk melihatnya. Akhirnya, warga pun bersepakat untuk membangun menara untuk melihat cahaya yang cantik itu lebih dekat. Beberapa hari kemudian, akhirnya menara pun itu jadi. Dan pada malam hari, seberuntung laki-laki segera ke sana untuk melihat cahaya yang sangat cantik. Nah, mereka pun melihat cahaya tanpa bosan. Tetapi tiba-tiba ada seorang wanita tua hamil yang memperingati mereka untuk segera turun karena ia mendengar ada suara ledakan di atas langit. Tetapi laki-laki tersebut tidak peduli apa yang dikatakan oleh wanita hamil tersebut. Akhirnya menara itu ambruk. Itulah cerita kelima. Cerita keenam adalah tentang Kasuari yang congkak. Cerita ini menceritakan perlombaan di antara Kasuari dengan Dara Mahkota. Saat perlombaan, Dara Mahkota tidak sadar bahwa ada sebatang ranting yang terselip di sayapnya. Dengan sengaja, Kasuari pun mematahkan sayap Dara Mahkota. Tetapi bukannya malah sayapnya yang patah, tetapi malah ranting tersebut yang patah. Giliran Dara Mahkota yang mematahkan sayap Kasuari, terdengar suara krek. Sayap Kasuari pun patah. Tetapi Kasuari pun tetap sombong. Saat perlombaan dimulai, Kasuari pun merintih kesakitan karena sayapnya yang patah. Dan Dara Mahkota terbang seindahnya karena sayapnya tidak patah. Akhirnya Dara Mahkota itu yang memenangkan perlombaannya. Itulah cerita keenam. Sekarang cerita ketujuh. Cerita ketujuh adalah tentang Kilipase dan Tepaisaka. Cerita ini menceritakan dua orang sahabat yang dari spesies yang berbeda. Kanguru bernama Tepaisaka dan anjing bernama Tepaisaka. Kilipase suka berpesta. Ia akhirnya mengundang Tepaisaka untuk menghadiri pestanya. Dan Tepaisaka pun menyeberangi laut Ibaele untuk datang ke pesta Kilipase. Tetapi saat di pesta Kilipase, Tepaisaka dihina oleh Kilipase. Hal ini sudah menjadi biasa bagi Tepaisaka, karena Kilipase selalu menghinanya saat ia datang ke pesta Kilipase. Karena tidak tahan, akhirnya Tepaisaka pun berpikir untuk membunuh Kilipase. Cerita ke-8 adalah tentang manusia menjadi hewan. Jadi, pada suatu hari, penduduk Waropen bersepakat untuk membangun menara. Tujuannya adalah untuk menaiki bulan dan melihat bidadari yang ada di bulan. Tetapi ada peristiwa yang menimpa mereka saat membangun menara yang tinggi itu, yaitu peristiwa menaranya rubuh. Karena peristiwa tersebut banyak warga yang meninggal, tetapi ada beberapa warga yang meninggal tetapi menjadi hewan, yaitu ada kasuari, ular, babi, tikus, dan lain-lain. Keesokan harinya, hewan-hewan tersebut semuanya berkumpul di tepi pantai. Mereka pun berencana untuk berlayar ke Pulau Papua. Saat mereka berlayar, karena kaki kasuari yang tajam membuat perahu tersebut ada lubangnya, mereka pun panik dan mencoba mencari solusi. Mereka menggunakan kemampuan dalam hewan-hewan yang mereka ada. Misalnya tikus yang mempunyai moncong yang sangat panjang
Ia menggunakan moncongnya untuk menutupi lubang di perahu. Itulah cerita ke-8. Sekarang mari kita lanjut ke cerita yang ke-9. Nah, cerita ke-9 ini menceritakan tentang asal mula pohon kelapa. Teman-teman pasti tahu kan pohon kelapa itu apa? Ini dia gambarnya. Nah, jadi ada sepasang kekasih. Sang suami bernama Mora dan sang istri bernama Taribui. Mereka hidup bahagia. Mereka saling mengasihi sesama. Tetapi kebahagiaan mereka belum lengkap karena tidak mempunyai seorang anak. Mereka pun berdoa terus untuk mendapatkan seorang anak. Akhirnya selama berbulan-bulan berdoa, mereka mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Reioa, yang berartikan kasihan dia. Reioa pun bertumbuh dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Orang tuanya sangat mengasihi Reioa. Tetapi suatu ketika, Mora pun jatuh sakit dan tidak dapat diobati. Akhirnya, ia meninggal. Tetapi sebelum ia meninggal, ia memberikan pesan kepada istrinya dan anaknya. Ia berkata bahwa tolong jaga makamnya agar tetap bersih. Dan jika ada tanaman yang tumbuh, rawatlah sehingga menjadi tanaman yang besar. Istrinya dan anaknya pun mematuhi perintah terakhir ayahnya. Dan berhari-hari kemudian, ada tanaman yang tumbuh di makam ayahnya. Dan istri Mora dan anaknya Reioa pun merawat tanaman itu penuh kasih. Akhirnya, tanaman itu tumbuh besar. Sekarang diketahui sebagai pohon kelapa. Itulah cerita ke-9. Sekarang cerita yang terakhir, yaitu cerita ke-10. Cerita ke-10 menceritakan 2 pusaka ajaib. Jadi ada seorang keluarga yang ada anak bernama Bjorpit. Bjorpit dari kecil sudah menyukai suara dari tifa dan trompet dari bambu. Saat ia dewasa, ia meminta ayahnya untuk membuatkannya perahu kecil. Saat perahu kecil itu sudah jadi, ia pun memutuskan untuk berlayar. Ia berlayar ke rumah J, yaitu rumah adat. Ia ingin ke rumah J untuk mengambil tifa dan trompet bambu. Saat ia sampai di sana, di rumah adat J sedang mengadakan pesta. Ia pun menyelinap ke pesta tersebut. Ia menunggu hingga pesta itu selesai. Saat pesta selesai, semua orang tertidur, kecuali Bjorpit. Bjorpit pun mengeluarkan mantra supaya orang-orang tidak dapat bergerak. Ia pun mengambil tifa dan juga trompet bambu itu. Dan ia segera pergi dari rumah J dan kembali ke tempat asalnya. Tetapi keesokan harinya, ada seorang laki-laki yang berasal dari Merauke yang juga namanya Bjorpit ingin membalas dendam kepada Bjorpit yang sudah mengambil tifa dan trompet bambunya yang ada di rumah J. Itulah semua 10 cerita yang ada di buku Papua Barat. Terima kasih sudah mendengarkan.